warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Fauziah, NIM 19112430 dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan, prinsip, ruang lingkup administrasi pendidikan. Administrasi merupakan usaha mencapainya kerjasama antara guru dan karyawan untuk mengefektifkan proses belajar mengajar. Administrasi tidak hanya berkenan dalam bidang keuangan, melainkan juga keterampilan dalam hal pendidikan. Administrasi memiliki tujuan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari pendidikan. Administrasi sangatlah dibutuhkan demi berjalannya proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Hal tersebut tidak lepas dari peran serta keaktifan orang-orang yang menguasai bidang administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan Pengertian administrasi pendidikan terdiri dari dua kata, yakni administrasi dan pendidikan. Keduanya memiliki pengertian tersendiri. Administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari ad dan ministro. Kata ad yang artinya intensif, sedangkan ministro artinya melayani, membantu, atau mengarahkan. Jadi, pengertian pendidikan administrasi secara etimologis adalah melayani atau mengabdi secara intensif terhadap subjek tertentu. Sedangkan pendidikan itu tersendiri menurut UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 adalah sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar dan pembelajaran peserta didik agar dapat secara aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Semuanya dikemukakan menunjukkan adanya tujuan. Tujuan administrasi pendidikan menurut Endang Saifuddin Ansyari pada tahun 1993, tujuan administrasi pendidikan harus memiliki dua ciri penting, yaitu bersifat stasioner, artinya telah tercapai, bukan dalam situasi dan kondisi yang masih dikejar atau diangan-angan. Oleh sebab itu, dalam membuat tujuan harus digunakan kalimat tercapai. Dua, semua yang telah dicapai sesuai dengan yang dimaksud, tidaklah menyimpang dari harapan. Dua, yaitu prinsip administrasi pendidikan dalam rangka meningkatkan kinerja berbagai sumber daya dalam kegiatan administrasi pendidikan, maka administrasi pendidikan perlu memperhatikan beberapa prinsip administrasi menurut Bahrudin. Ada 5 prinsip yang harus diperhatikan. 1. Prinsip efisien. 2. Prinsip pengelolaan. 3. Prinsip pengutamaan tugas dan pengelolaan. 4. Prinsip kepemimpinan yang efektif. 5. Prinsip kerjasama. Ruang lingkup administrasi pendidikan menggambarkan sudut pandang terhadap administrasi pendidikan. Cara umum sudut pandang terdapat administrasi pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu sudut pandang proses, sudut pandang esensi atau substansi, 3. Sudut pandang substansi kerja. Kesimpulan dari paparan di atas adalah, menurut Endang Sufandi Saifuddin Ansyari pada tahun 1993, tujuan administrasi pendidikan harus memiliki 2 ciri penting, yaitu bersifat stasioner, artinya telah tercapai, bukan dalam situasi dan kondisi yang masih dikejar atau diangan-angan. Oleh sebab itu, dalam membuat tujuan harus digunakan kalimat tercapai. Semua yang telah tercapai sesuai dengan yang dimaksud, tidak menyimpang dari harapan. Dalam rangka meningkatkan kinerja berbagai sumber daya dalam kegiatan administrasi pendidikan, maka administrator pendidikan perlu memperhatikan beberapa prinsip. Administrasi menurut Burhanuddin ada 5 prinsip yang harus diperhatikan, yaitu prinsip efisien, pengelolaan, pengutamaan tugas, kepemimpinan, kerjasama. Ruang lingkup administrasi pendidikan adalah sudut pandang proses, sudut pandang esensi atau substansi, sudut pandang substansi kerja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan hilafnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.